Innal hamdalillah nahmaduhu nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jemaah yang dirahmati Allah, bersyukurlah kita pada siang hari ini telah Allah izinkan kita untuk bertemu. Semoga pertemuan kita kali ini akan menimbulkan kebaikan yang banyak dan menjadi catatan amal soleh kita di sisi Allah Ta'ala. Salam dan selawat selalu hendaknya tercurah kepada Nabi kita Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, tentu kepada seluruh pengikutnya, kita termasuk di dalamnya. Hari ini kita akan melanjutkan lagi pelajaran kita tentang orang-orang yang sesat. Poin yang ketujuh, yaitu orang yang menyembah tagut. Nanti saya jelaskan apa makna daripada tagut. Bagaimana pendapat para ulama tentang kalimat tagut. Pertama kita rujuk kepada surat Al-Maidah, surat yang kelima ayat yang ke-60. Qul hal unabbi'ukum bisyarrin min dzalika masubatan indallah. Man la'anahu Allah wa ghadiba 'alaihi wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazira wa 'abada taghut. Ulaika syarrum makana adalla 'an sawa'is sabil. Katakanlah, apakah aku beritakan kepadamu tentang orang-orang yang lebih buruk pembalasannya daripada orang-orang fasik di sisi Allah, yaitu orang-orang yang dikutuki dan dimurkai Allah, yang dilaknat dan dighadab. Ya. Yang dilaknat adalah orang-orang yang menyembah tagut. Ya. Di antara mereka ada yang dijadikan kera dan babi. Surat 5 ayat 60. Mereka itu lebih buruk tempatnya dan lebih tersesat dari jalan yang lurus. Mereka itu lebih buruk tempatnya dan tersesat dari jalan yang lurus. Padahal tugas semua nabi hanya untuk mendakwai masalah ini. Semua nabi, dari Nabi Nuh sampai kepada Nabi Muhammad SAW, ya, hanya untuk mendakwai sembah Allah saja dan jauhi tagut. Wa'budallah wajtanibut tagut. Dalam surat An-Nahl, surat yang ke-16, ayat yang ke-36. Walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasula an i'budallaha wajtanibut taghut. Faminhum man hadallahu wa minhum haqqat 'alaihi dhalalah. Fasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana 'aqibatul mukadzibin. Dan sungguh kami telah mengutus Rasul pada tiap-tiap umat
Berarti tidak ada satu umat pun yang tidak diutus seorang rasul. Karena Allah yang menyatakan demikian. Dan sungguh kami di sini Allah telah mengutus rasul pada tiap-tiap umat yang menyerukan sembahlah Allah saja dan jauhi tagut. Kalau kita lihat catatan kakinya nanti, tagut itu sebenarnya secara ini setan atau iblis dan apa saja yang disembah selain Allah. Itu tagut. Ya. Setan karena pada hakikatnya yang menyembah kecuali Allah namanya berhala. Yang menyembah berhala berarti menyembah setan. Ya. Oleh karena itu, kata Allah, maka di antara umat itu ada orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah, dan ada pula di antara orang-orang yang telah pasti kesesatannya. Maka berjalanlah kamu di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan Rasul. Ya. Jadi disesatkan berarti bahwa orang itu sesat berhubung keingkaran dan yang tidak mau memahami petunjuk-petunjuk Allah. Jadi kalau kita lihat pada ayat ini, semua yang disembah selain Allah namanya tagut. Ya. Tapi awal mulanya yang disebut tagut itu adalah setan. Ya. Yang berteman dengan setan juga disebut tagut. Makanya para dukun, para kahin itu karena berteman dengan setan, mereka juga disebut tagut. Ibnu Abbas menafsirkan dalam surat An-Nisa ayat ke-51. Surat An-Nisa Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitabi yu'minuna bil jibti wat tagut. Wa yaqulu lil ladzina kafaru haula'i ahda minal ladzina amanu sabila. Di sini juga ada kata tagut. Apa ada tambahan jib. Jib dan tagut itu juga catatannya setan dan apa saja yang disembah. Tapi Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menafsirkan ayat ini adalah para dukun. Para dukun itu disebut tagut. Ya. Nah, oleh karenanya kita kalau menyembah selain Allah, mengambil pertolongan atau mengambil kalau kita anggap ada sesuatu yang bisa memberi manfaat atau mudarat kepada kita, maka kita pada hakikatnya sudah berkoalisi dengan tagut. Berarti kita mengambil pelindung selain Allah yang sudah saya jelaskan. Dalam Al-Quran ada 8 ayat yang Allah sebut kata tagut. Berapa ayat yang sudah saya baca? 3. Ayat apa aja? Pertama sekali saya baca surat Al-Maidah ayat 60. Kedua surat 16 ayat 36. Yang ketiga surat An-Nisa ayat 51. Ya. Kemudian kata tagut ada pada surat yang sama, surat An-Nisa ayat 60. Coba lihat. Tadi surat Al-Maidah ayat 60. Sekarang surat An-Nisa ayat 60. Alam tara ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik yuriduna ayyuhakamu ilat tagut. Baca enggak? Qad umiru ayyakfuru bih
Wa yuridu syaitanu ayyudillakum dolalan ba'ida. Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang mengaku dirinya telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan kepada apa yang diturunkan sebelum kamu? Yang diturunkan kepada kamu, yang dimaksud Allah di sini apa? Al-Quran. Yang diturunkan sebelum kamu, ada berapa kitab yang disebut dalam Al-Quran? Taurat, Injil, Zabur. Lainnya disebut suhuf. Ya, lembaran-lembaran kitab disebut suhuf. Makanya suhuful Ibrahim wa Musa, ya. Nah, dalam ayat ini orang-orang yang sudah mengaku beriman, mereka ingin berhakim kepada tagut. Nah, di sini baru ketemu tuh. Kahin itu sebenarnya tagut yang ditafsirkan oleh Ibnu Abbas tadi. Coba ada catatan kakinya enggak? Berhakim kepada tagut. Tagut itu apa? Di sini agak luas penjelasannya. Coba. Silakan siapa mau baca. Yang selalu memusuhi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin. Dan ada yang mengatakan Abu Barzah dan seorang tukang tenung di masa Nabi Muhammad SAW, termasuk juga tagut. Tukang tenung apa tukang tenun? Kalau tukang tenun apa? Nah, ada di sini tukang tenun. Kalau tukang tenung nggak ada. Apa ada juga? Ya, tukang tenung ini yang disebut kahin. Kalau dalam bahasa fikihnya, bahasa Arabnya, kahin itu dukun. Kalau diterjemahkan bahasa Indonesianya, tukang tenung. Ya, suka santet. Yang suka nyantet-nyantet orang itu sebenarnya seperti Abu Barzah ini. Ya. Orang yang menetapkan hukum secara curang menurut hawa nafsunya, yang tidak menetapkan hukum berdasarkan apa yang Allah turunkan, itu termasuk tagut. Ya. Kemudian seluruh berhala disebut juga tagut. Dalam catatan kaki ini ada tambahan. Tadi setan dan apa saja yang disembah. Itu umum. Kemudian dukun juga tagut. Ya. Apalagi tadi yang menghukum atau berhukum dengan selain hukum Allah dan yang merasa itu benar. Nah, ini harus ada catatan kaki. Ya. Jadi kalau ada orang yang mengaku Islam tapi dia juga mengakui ada hukum lain selain Allah yang lebih baik, maka dia termasuk tagut. Ya. Tapi kalau dia tidak mengakui bahwa itu adalah yang terbaik, dia belum terkena hukum itu. Dia tahu yang paling baik itu adalah hukum Allah dan Rasulnya, tapi dia terpaksa. Ya, sudah pernah saya sampaikan yang lalu. Terpaksa, dipaksa, keliru, lupa, diampuni oleh Allah. Ya. Padahal mereka telah diperintah mengingkari tagut. Dan setan bermaksud menyesatkan mereka dengan penyesatan yang sejauh-jauhnya. Udah berapa ayat? Baru 4. Kemudian dalam masih surat An-Nisa ayat 76.
Alladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah. Walladzina kafaru yuqatiluna fi sabilit taghut. Faqatilu awliya as-syaitan. Inna kaidas syaitani kana dha'ifa. Dan orang-orang yang berperang di jalan Allah itu orang beriman. Orang-orang yang beriman berperang di jalan Allah. Adapun orang-orang kafir berperang di jalan tagut. Ya. Sudah tahu dong tagut. Sebab itu perangilah kawan-kawan setan. Ya. Karena sesungguhnya tipu daya setan itu adalah lemah. Siapa yang bisa jawab? Kenapa Allah nggak langsung suruh perang sama setan? Tapi disuruh perangi itu teman-teman setan. Teman-teman setan itu siapa? Orang kafir. Dukun. Ya. Orang yang bergelimang dalam kemaksiatan. Orang yang tidak berhukum dengan hukum yang diturunkan Allah. Itu berteman dengan setan semua itu. Tapi yang dimaksud dalam ayat ini adalah orang-orang kafir yang disuruh perangi. Ya. Karena kita tidak bisa memerangi setan. Bagaimana mungkin kita memerangi sesuatu yang tidak tampak, tidak kelihatan. Tapi yang kelihatan itu adalah teman-temannya. Ya, seperti yang sudah disebut tadi. Ya. Nanti akhirnya disimpulkan ada 5. Nanti saya tanya loh ini. Saya lagi sebutin terus, nanti saya tanya apa itu 5. Padahal saya lagi nyebutin yang 5 itu. Cuman antum kalau nggak teliti berarti nggak bisa jawab. Ya. Ayat-ayat ini sendiri sudah menjadi jawaban nantinya. Kemudian dalam surat 39 Az-Zumar ayat 17. Walladzina jatanibut tagut ayya'buduha wa anabu ilallahi lahumul busra fabassir ibad. Dan orang-orang yang menjauhi tagut, yaitu tidak menyembahnya dan kembali kepada Allah, bagi mereka berita gembira. Sebab itu sampaikanlah berita itu kepada hamba-hambaku. Ya. Di sini juga masih dicatatnya setan dan apa saja yang disembah kecuali Allah. Jadi yang ada kelebihan catatannya di ayat berapa tadi? Nah, yang sampai ada 3. Jadi jawabannya sudah 5 itu sebenarnya. Ya. Kemudian sudah berapa ayat? 6. Sudah 6 ya. Yang ke-7. Dalam surat Al-Baqarah ayat 256. La ikraha fid din. Qad tabayyana ruslu minal ghayy. Faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wusqa lan fisama laha. Wallahu samiun alim. Tidak ada paksaan untuk masuk agama Islam. Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Udah jelas. Enggak samar. Ya. Kalau ada yang mengatakan masih samar berarti dia tidak paham. Udah jelas. Karena itu barang siapa yang ingkar kepada tagut, sama catatan kakinya masih disebut itu juga. Dan beriman kepada Allah, ingkar kepada tagut, beriman kepada Allah. Maka sesungguhnya dia berpegang kepada
buhul tali yang amat kuat, yang tidak akan terputus. Dan Allah Maha mendengar, lagi Maha mengetahui. Tersisa satu ayat. Ayo. Diterjemahannya tidak diterjemahkan dengan togut. Makanya kalau antum browsing nggak nemu. Ya. Saya baca. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Walladzina kafaru awliya'uhumut taghut. Yukhrijunahum minan nuri ila dhulumat. Ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Ayat berapa? Iya, orang setelah itu kan, setelah 256-nya, 257 ya. Coba lihat terjemahannya, ada kata togut nggak? Ayo, makanya nggak nemu. Pasti antum kalau ini ketemunya 7. Ya. Allah pelindung orang-orang yang beriman. Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan atau kekafiran kepada cahaya iman. Dan orang-orang kafir pelindung-pelindungnya ialah tagut. Tapi di sini terjemahannya apa? Setan. Ya nggak apa-apa, memang tadi kan sudah kita bicara. Tagut itu setan. Dan apa saja yang disembah selain Allah. Bedanya apa? Yang mengeluarkan mereka dari cahaya kepada kegelapan. Ya, yaitu kegelapan kekafiran. Mereka itu adalah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Sudah 8 ayat? Sudah? Sudah 8 ayat. Ya. Nah, maka diulang-ulang di sini. Kata Allah, mereka semua adalah togut, yaitu setan, dan apa saja yang disembah selain Allah. Semuanya termasuk setan. Pada hakikatnya orang yang menyembah kecuali kepada Allah, semuanya disebut setan yang durhaka. Ya. Semalam saya sebut ayatnya tapi belum dibaca. Ternyata sampai di rumah baru saya ingat kajian semalam belum disebut. Belum dibaca itu. Ya. Coba dalam surat An-Nisa ayat 117 sampai 119. Ayo. Dibuka sudah? Ayyada'una min dunihi illa inasa. Wa iyada'una illa syaitanan marida. Yang mereka sembah selain Allah itu tidak lain hanyalah berhala. Ya. Berhala itu sesembahan di masa zaman jahiliyah. Latta, Uzza, Manata dan lain sebagainya. Oke? Itu semua termasuk dengan menyembah berhala itu mereka tidak lain hanyalah menyembah setan yang durhaka. Jadi siapa yang menyembah kecuali Allah namanya apa? Menyembah setan. Apa kata setan? Kenapa Allah mengutuk dulu? La'anahullah. Ayat berikutnya. La'anallah. Yang dilaknati Allah. Ya. Yang dilaknati Allah apa? Setan. Maka kita bacanya apa? A'udzubillah minas syaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terlaknat, terkutuk. Ya. Karena setan sudah dikutuk oleh Allah sejak awal. Setan ini yang sosoknya kita kenal iblis, laknatullah. Boleh kan ngomongnya? Iblis,
laknatullah, karena memang Allah yang melaknatnya. Ya. Lalu iblis atau setan itu mengatakan, apa yang dikatakannya? Wa qala la'attakhidanna min ibadika nasiban mafruḍa. Saya akan mengambil dari hamba-hamba engkau bagian yang sudah ditentukan untuk saya. Pertanyaannya, setiap kita ada bagian untuk setan enggak? Setiap kita ada bagian untuk setan enggak? Baca footnote-nya. Silakan, tekan kakinya. Ayo Ustaz, baca tak? Silakan. Yang keras bacanya. Persediaan. Bukan persendian ya, persediaan. Ya. Karena setan sudah tahu dalam diri kita ada bagian sisi jahatnya. Pernah melakukan kejahatan enggak? Saya enggak pernah, Ustadz. Oh. Kala Nabi. Setiap manusia pasti pernah melakukan kesalahan dan setiap manusia ada potensi untuk melakukan kesalahan. Kullu bani Adam khata'. Setiap keturunan Adam adalah membuat banyak kesalahan. Pasti enggak? Setiap kita ada potensi untuk berbuat jahat. Nah, itulah yang diambil oleh setan. Karena sudah disediakan untuk dia. Pede banget nih setan ngomongnya, coba. Aku benar-benar akan mengambil bagian yang sudah ditentukan untuk saya. Ayo. Pede nggak dia? Karena dia udah tahu. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ya. Kami ilhamkan kepada jiwa kefasikan dan ketakwaan. Ada sisi jahat yang diambil. Akhirnya setannya mengatakan pada ayat selanjutnya, wala udillannahum wala umanniyannahum wala amurannahum falayubattikunna adzanal an'am wala amurannahum falayughayyirunna khalaqallah. Merubah ciptaan-ciptaan Allah, dirubah sama dia. Ada juga yang mengatakan setan menyuruh merubah agama Allah. Ya. Wa may yattakhidz syaitana waliyan min dunillahi faqad khasara khusranan mubina. Dan aku ini siapa? Setan. Ya. Kurang kenceng enggak ngomongnya? Setan. Ya. Aku benar-benar akan menyesatkan mereka. Dan akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka. Dan menyuruh mereka memotong telinga-telinga binatang ternak. Lalu mereka benar-benar memotongnya. Dan aku suruh mereka mengubah ciptaan Allah. Lalu benar-benar mereka merubahnya. Ya. Barang siapa yang menjadikan setan pelindung, menjadi pelindung selain Allah, maka sesungguhnya ia menderita kerugian yang nyata. Apa ciptaan Allah yang dirubah? Muka udah bagus, hidungnya pesek, cantik dilihat. Dibikin mancung, serem dilihat kayak lihat setan. Tapi yang lihat siapa dulu? Kalau ngelihatnya pakai hawa nafsu ya kelihatan cantik juga ya. Tapi kalau dengan mata yang bersih, kalau antum lihat, yang merubah-rubah wajah yang awalnya sudah diciptakan Allah, bagus, tapi kurang puas. Pasti serem dilihatnya.
Coba kalau lagi nggak dandan. Bahkan sebagian sudah disiksa oleh Allah. Sudah disiksa di dunia. Rusak mukanya, nggak bisa diperbaiki lagi. Karena merasa kurang puas, ya, merasa kurang puas wajah yang diberikan Allah tuh nggak bagus. Lalu dirubah. Ya. Termasuk nanti mencukur alis. Termasuk di situ nanti ayat ini juga yang dipakai. Ya. Nah, apalagi mentato, apalah segala macamnya. Tapi kalau mengembalikan kepada bentuk aslinya boleh. Umpama lahir dalam keadaan sumbing, diperbaiki jadi benar, boleh. Ya. Atau mungkin hidungnya terpotong, diperbaiki jadi hidung benar, bagus, nggak apa-apa. Ya. Tapi ini hidungnya udah bagus, dagunya udah bagus. Ciptaan Allah semuanya, kata Allah. Ya, ciptaan Allah semuanya indah. Tergantung siapa yang ngelihat. Ya. Ya jangan pakai mata semua orang lah. Antum sebelum kawin sama istri Anda yang kelihatan yang paling cantik siapa? Ya istrinya lah. Sebelumnya maksud saya, kalau udah kawin mah beda. Ya. Begitu juga sebaliknya, Bu, ya. Lihat suaminya paling ganteng ya, Bu. Dulu sebelum bonyok. Ya. Tapi karena memang itulah Allah ciptakan seperti itu untuk kita memandang, tiba-tiba kurang puas. Biasanya yang nyuruh merubah itu siapa? Ayo rame-rame, setan. Ternyata yang nyuruh setan ya. Berhasil mereka itu dipengaruhi oleh setan itu untuk merubah. Bahkan dalam catatan kakinya ini adalah mengartikan dengan merubah agama Allah. Coba baca. Yang keras. Tentang mereka merubah apa? Merubah ciptaan Allah dapat berarti mengubah yang diciptakan Allah, seperti mengebiri binatang. Ada yang mengartikannya dengan merubah agama Allah. Ada yang mengartikan dengan merubah agama Allah. Ya. Maka ini semua termasuk togut. Kalau sudah termasuk togut, berarti kita sudah terjebak dengan kesesatan. Kalau Allah sudah biarkan seseorang sesat, gimana tuh? Kemana tuh? Hah? Kalau udah sesat kemana, Bu? Nar. Ya. Kullu dhalalatin finnar. Setiap yang sesat itu kemana? Neraka. Ya kan? Siapapun yang berkawan dengan setan pasti masuk neraka. Surat Al-Hajj ayat 4. Surat Al-Hajj surat berapa? 22 ya. Ya. Kutiba alaihi annahu man tawallahu fa annahu yudilluhu wa yahdihi ila adzabis sa'ir. Yang telah ditetapkan, sudah ditulis ya terhadap setan itu, bahwa barang siapa yang berkawan dengan dia itu setan, tentu dia akan menyesatkannya dan membawanya kemana? Ke azab neraka. Ya. Tugas setan apa? Bawa neraka. Kalau sudah ikut, ya ke neraka. Coba,
Berapa banyak di antara kita yang sudah terjebak mengikuti langkah-langkah setan? Berapa ayat di dalam Al-Quran Allah berturut-turut mengingatkan kepada kita. Ya, wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Jangan kau mengangkat, menjadikan setan, ikut-ikut setan, langkah-langkah setan. Karena setan itu pasti menyuruh kemana? Ke neraka. Suruh berbuat apa? Keji dan mungkar. Ya kan? Jadi yang nyuruh kita berbuat keji dan mungkar siapa? Salahinnya setan melulu ya. Siapa suruh? Dikit-dikit ini gara-gara setan. Dikit-dikit gara-gara setan. Ya Anda mau berteman sama setan. Jangan-jangan Anda mau jadi setan. Ya kan? Gimana kalau kita sudah berteman dengan setan? Pasti ke neraka ya. Makanya setiap yang kita mengikuti langkah setan, pasti setan menyuruh berbuat keji dan mungkar. Siapa yang masih ingat ketika saya sampaikan satu ayat berdialog di hadapan Allah? Yang Allah bertanya nih, kenapa kau menyesatkan banyak orang dari kalangan manusia? Gitu ya. Apa kata setan? Saya kan cuma ngajak aja. Iya. Maka jangan disalahkan dong saya. Salahin aja dirimu sendiri, gitu ya. Masih ingat nggak ayatnya? Nah, bawa hadiah nggak? Kalau yang bisa jawab dapat hadiah. Ayo. Ya udah disimpan dulu hadiahnya. Surat 22 salah. Surat 14 ayat 22. Silakan antum baca. Surat 14 surat Ibrahim ayat 22. Ini padahal udah saya bacakan yang lalu. Silakan baca yang keras. Siapa nih yang Ustaz siapa? Suaranya mantap ini. Ya, nggak usah pakai speaker juga udah cukup itu suara, masya Allah suara. Coba. Ya. Surat 14 surat Ibrahim itu yang antar speaker namanya Ibrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 22. Surat 14 ayat 22. Surat Ibrahim ayat 22. Dan berkatalah syaitan tatkala perkara hisab telah diselesaikan. Sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu janji yang benar. Ya. Dan aku pun telah menjanjikan kepadamu, tetapi aku menyalahinya. Sekali-kali tidak ada kekuasaan bagiku terhadapmu, melainkan sekedar aku menyeru kamu lalu kamu mematuhi seruanku. Oleh sebab itu, janganlah kamu mencerca aku, akan tetapi cercalah dirimu sendiri. Aku sekali-kali tidak dapat menolongmu dan kamu pun sekali-kali tidak dapat menolongku. Sesungguhnya aku tidak membenarkan perbuatanmu mempersekutukan aku dengan Allah sejak dahulu. Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu mendapatkan siksaan yang pedih. Lalu keduanya masuk kemana? Ke neraka. Yang ngajak dengan yang diajak sama-sama Allah lemparkan ke dalam neraka. Pakai nanya, pakai komplain lagi di situ ya. Mengeluh. Ya kan? Dulu kan kamu cuma ngajak saya gitu ya. Ya siapa suruh kamu ikut? Saya kan cuma tugasnya ngajak aja. Ya jangan salahin saya dong. Bapak sakit gitu ya. Jangan salahin salah. Ya salahin aja kamu sendiri. Siapa suruh kamu ikut? Ya kan? Tapi Masya Allah dalam ayat ini sebenarnya setan juga tidak membenarkan ajakan dia itu. Setan juga dari awal tidak membenarkan bahwa Allah mengizinkan untuk mempersekutukan Allah. Tapi karena tugas setan sudah begitu, maka ini hanya menjalankan tugas saja. Tugas kita apa? Kan tugas setan ngajak kita.
Nah, tugas kita apa? Coba. Kalau merangin tadi kan nggak bisa memerangi setan. Tugas kita apa? Kan setan tugasnya ngajak. Ya. Saya bawakan sebuah kisah seorang pemuda yang datang di hadapan Hasan Al-Basri rahimahullah. Bagaimana kalau kau bertemu setan? Ya aku lawan. Kalau bertemu lagi, aku lawan. Kau terlalu berbelit-belit. Kata beliau rahimahullah. Cukup kau berlindung kepada Allah. Karena perintahnya berlindung kepada Allah. Jadi tugas kita apa? Nah, itu baru benar. Apabila setan telah mengganggumu, maka hendaknya kau berlindung kepada yang menciptakan setan. Karena setan bisa lihat kamu, kamu nggak bisa lihat setan. Ada 2 ayat dalam Al-Quran. Pertama dalam surat yang ke-41, ayat 36. Coba buka. Baca lagi, kasih itunya. Surat 41, surat berapa? Apa namanya? Hah? Iya benar. Ya. Surat Fussilat ayat 36. Coba baca. Iya. Ayat 36 surat Fussilat. Dan jika setan mengganggumu dengan suatu gangguan, maka mohonlah perlindungan kepada Allah. Sesungguhnya dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Iya. Ya. Jika setan mengganggumu dengan satu gangguan, perintah Allah apa? Berlindung kepada Allah. Karena Allah yang menciptakan setan. Ya. Satu ayat lagi Allah sebutkan dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-200. Dan ini sekaligus menjadi sifat orang-orang yang bertakwa. Ya, 200 dan 201. Coba kita lihat. Sama bunyinya loh. Cuma terjemahannya beda. Fa imma yanzaghannaka minas syaitani nazghum fasta'idz billah. Innahu sami'un alim. Dan jika kamu ditimpa suatu godaan setan, maka berlindunglah kepada Allah. Ya. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Berlindung di sini yang dikasih catatannya yang pendek. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Ya. Pendek kan? Saya yakin, seyakin-yakinnya dari yang paling kecil sampai yang paling tua hafal. Ya. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Ada nggak footnote-nya itu situ? Ada. Iya. Ada ya? Nah, lebih luasnya dulu ada PR. Siapa yang sudah hafal? Nah, Rabbi a'udzubika min hamazatis sayatin wa a'udzubika Rabbi ayyahdurun. Surat berapa? Surat berapa? Tapi ayat 201-nya baca dulu, nanti saya tunjukin bocorannya. Ya. Innal ladzina taqau idza massahum ta'ifum minas syaiton tadzakkaru fa idzahum mubsirun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa bila mereka ditimpa was-was dari setan, setan ada was-wasnya di mana?
Di mana timbul was-wasnya? Waswisu fi sudurin nas. Sudurin nas. Was-was tuh muncul di sini. Kejahatan yang awal tuh berencananya dari sini. Kalau nggak jadi dapat pahala 1. Ya kan? Nah, apa? Mereka ingat kepada Allah, maka ketika itu juga mereka melihat kesalahan-kesalahannya. Orang yang tidak merasa salah berarti kesetanan. Saya emang salah apa? Kalau tanya begitu, Nabi salah apa? Kenapa beliau banyak istighfar? Ada riwayat 70, ada riwayat 100. Emang Nabi punya salah? Istighfar. Ketika kita mengingat Allah dan melihat kesalahan-kesalahan kita yang muncul, ingin mohon ampun. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Ya, astaghfirullah. Ayatnya sudah kita tunjukkan. Setiap melihat kesalahan, kita potensi untuk mohon ampun. Tapi kalau tidak merasa bersalah, ya saya salah apa? Kenapa saya harus mohon ampun ya? Kan saya nggak merasa salah. Gitu ya. Tadi udah kita omongin, setiap manusia pasti banyak salah. Maka setiap kita, mari sama-sama melihat kesalahan apa yang sudah kita lakukan. Banyak. Cuma nggak dicatat. Ya, kalau ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, kalau mau saja mencatat berapa banyak kesalahan yang sudah kita lakukan, bukunya nggak muat. 1 tahun, nggak usah banyak. 1 tahun. Coba, Masya Allah kalau kita bisa menjaga itu ya, hebat sekali ya. Sehingga kita tahu ya, sedikit yang membuat kesalahan. Karena manusia itu ada 3 jenis. Manusia punya 3 jenis. Pertama, kesalahannya lebih banyak daripada kebaikannya. Kedua, kebaikannya seimbang dengan kejahatannya, masih tekor. Yang ketiga, kebaikannya lebih banyak daripada kejahatannya. Saya baca ayatnya. Ya. Dalam surat 35 ayat 32. Tsumma awrasnal kitaba alladzina astafaina min ibadina. Faminhum zalimun li nafsi. Ya. Faminhum muqtasid. Faminhum sabiqum bil khairat biiznillah. Ya, penutupnya apa? Zalika huwal fadlul kabir. Kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Lalu di antara mereka ada yang menganiaya diri mereka sendiri. Di antara mereka ada yang pertengahan. Dan di antara mereka ada pula orang yang dahulu berbuat kebaikan. Dengan izin Allah. Yang demikian itu adalah karunia yang amat besar. Catatan kakinya, Pak. Ya. Surat 35 ayat 32 ya, sudah dibuka. Yang dimaksud dengan orang yang menganiaya diri sendiri ialah orang yang lebih banyak kesalahannya daripada kebaikannya. Dan pertengahan ialah orang yang kebaikannya berbanding dengan kesalahannya. Sedang yang dimaksud dengan orang-orang yang lebih dahulu
dalam berbuat kebaikan ialah orang-orang yang kebaikannya amat banyak dan amat jarang berbuat kesalahan. Dalam catatan ini bukan berarti nggak ada yang pernah bikin salah. Perhatikan, nggak ada tuh kalimat nggak ada yang bikin salah tuh nggak ada. Cuma perbandingannya yang menzolimi dirinya itu kesalahannya pasti lebih banyak daripada kebaikannya. Pertengahan, muktasid, kesalahannya seimbang dengan kebaikan. Kalau Allah terima, bisa menutupi kesalahan. Kalau Allah terima. Ya, tapi yakin nggak diterima? Ini sama-sama nih, 10 kejahatan sama 10 kebaikan. Ya. Padahal kita juga sudah tahu ayatnya. 1 kebaikan, Allah balas 10 kebaikan. 1 kesalahan, Allah hanya membalas 1 kesalahan. Berarti kalau hitungan matematisnya, ketutup dong. Ketutup nggak? Ya Bu? You know, kita bawa 10. Masa nggak bisa nutupin 1? Tapi pertanyaannya, kebaikannya diterima apa enggak? Nah, baru nggak ada yang bisa jawab. Ya, gak ada seorang pun yang bisa menjawab kebaikan kita diterima apa enggak oleh Allah. Yang bisa nutupi kejahatan. Kalau kejahatan sudah jelas. Ya, sudah jelas kejahatannya. Nah, nggak perlu lagi kita tanya. Kejahatan dibalas 1 karena itu secara qat'i, secara pasti Allah sudah jawab. Tapi kebaikan yang kita bawa 10. 1 kebaikan. Semestinya bisa nutup dong. Tapi ternyata para ulama salaf khawatir tidak diterima kebaikannya. Mungkin tercampur dengan riya, mungkin tercampur dengan ujub, mungkin tercampur dengan sum'ah, mungkin tercampur dengan takabbur. Ya Allah, banyak sekali ternyata. Ya. Makanya belum tentu. Tapi semestinya masih mending. Golongan pertengahan masih mending. Karena apa? Seimbang. Tapi yang paling baik, kata Allah apa? Sabiqum bil khairati biidznillah. Bersegera melakukan kebaikan-kebaikan, kebaikannya lebih banyak daripada kejahatannya. Kita bisa pastikan itu yang bisa nutup. Karena kebaikannya banyak, kesalahannya dikit. Bukan kamunya salah, tapi kesalahannya dikit. Itulah 3 golongan yang diabadikan dalam pembahasan ini. Gara-gara berawal daripada kita ikut-ikutan siapa? Taghut. Ayatnya sudah kita baca. Ya. Nanti baru penjelasan ulamanya tentang taghut ada 5. Saya akan share ke Ustadz Saifullah. Nanti beliau akan share ke antum sekalian. Pengertian taghut dan lain sebagainya. Karena waktu tidak cukup untuk kita bahas semua dalam pertemuan sebulan sekali. Sedikit waktunya. Lihat, sudah jam 2. Setengah jam tanya jawab. Beberapa saat kemudian sudah azan. Saya harus beranjak keluar dari sini. Karena saya hari ini tidak niat nginap di sini. Ya, belum niat mau nginep. Karena saya belum disuruh nginep. Nah, walaupun saya sudah pernah nginep di sini. Ya. Saya sudah pernah nginep di sini. Tapi mungkin belum ketemu ibu-ibu, bapak-bapak pada saat itu. Entah, sebagian udah pernah ketemu ya. Waktu saya nginep di sini, ada kan? Ibu-ibu yang pernah tahu saya nginep di sini siapa? Angkat tangan. Iya, kalau itu bukan, itu namanya keluarga. Jadi kalau suatu saat saya disuruh nginep sini, ya saya nginep. Nah, udah disiapin tuh kasur, apa udah ada tuh. Tadi saya udah meninjau juga itu. Kalau malam insya Allah nggak panas. Karena matahari tidak menyengat. Ya. Insya Allah kalau antum mau tanya jawab sampai capek, insya Allah kita layani. Ya, nanti ditanya sama Pak Ustadz Saifullah. Beliau yang
mengundang kita. Karena kan ada beberapa orang yang menemani saya tentunya. Kita udah bebas tugas semua, udah pensiun semua kok. Saya dari dulu juga udah pensiun, Bu. Gitu. Jadi nggak ada keterikatan. Ini sahabat-sahabat saya yang ikut ini semua udah pensiun. Tapi ada seorang yang usaha sendiri. Nah, mungkin beliau harus cari jadwalnya. Kalau kita semua pengacara, pengangguran banyak acara katanya. Ya, insya Allah. Mudah-mudahan suatu hari nanti kita akan berbicara lebih banyak dan kita juga berharaplah kepada Allah. Ya, yang kita cuma punya sekarang istighfar yang banyak, mohon ampun yang banyak. Itulah yang kita miliki hari ini dan yang bisa kita harapkan untuk menutupi kesalahan-kesalahan kita dan berbuat baiklah yang banyak di sisa umur kita ini untuk menutupi apa? Tujuannya berbuat baiknya bukan untuk bertentengan. Ya, kita mau berbuat baik tujuannya ingin menutupi kesalahan-kesalahan kita. Insya Allah, kalau punya tujuan itu terhindar dari riya, terhindar dari ujub. Karena apa? Niat kita berbuat baik hanya semata-mata untuk menutupi kejahatan dan keburukan kita yang sudah kita lakukan. Insya Allah ikhlas. Karena apa? Kita bertujuan untuk menutupi. Terakhir, surat 11 ayat 114. Itu motivasi langsung dari pembuat syariat, yaitu Allah. Perbuatan-perbuatan baik itu bisa menutupi perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Ya. Jadi saya dan termasuk semua yang hadir, mari kita bertujuan berbuat baik mulai hari ini untuk menutupi kejahatan dan kejelekan kita yang sudah banyak. Insya Allah ikhlas. Ya. Baik, baca surat 11. Ya. Dan dirikanlah sholat Ya. pada kedua tepi siang, pagi dan petang. Ya. Dan pada bagian permulaan daripada malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapus dosa perbuatan-perbuatan yang buruk. Iya. Itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat. Jadi pertama bicara masalah sholat 5 waktu. Yang fardu ini, sholat 5 waktu. Ya. Wa aqimis salata tarafayin nahari wa zulafan minal lail. Ya, nanti ada footnote-nya di ayat yang lain. Innal hasanati yudhibna sayyi'at dzalika dzikra lidzakirin. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu bisa menghapuskan dosa atau perbuatan-perbuatan yang buruk. Itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat. Jadi kita mari mulai hari ini saya mengajak diri saya dan kita semua, mari kita berbuat baik yang banyak untuk menutupi kesalahan-kesalahan kita yang lalu. Orang dijanjikan oleh Allah pasti biar dibaik orang ngomong, oh dia orang baik, nggak penting. Yang penting tujuan kita. Tapi kalau orang memuji biarin aja ya Bu ya. Itu haknya orang memuji, tapi kita tidak mengharapkan pujian. Kadang-kala memang lupa kita kalau dipuji orang. Aduh Bapak, Ibu baik sekali ya. Iya baiknya cuma sekali Bu. Nah gitu jawabnya. Baik sekali ya Ibu, ya sekali doang. Sananya belum tahu. Ya. Kecuali Ibu baiknya 1000 kali. Alhamdulillah. Udah ada punya simpenan 1000 gitu ya. Kalau ini Ibu baik sekali ya, cuma dipuji udah